Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ustaz, jika jalan yang lurus adalah mengikuti Al-Quran dan Sunnah, lalu bagaimana dengan jalan-jalan yang ditemukan dengan bersemedi sambil berzikir sampai bisa menangis, sampai bisa membuat pengikutnya menangis? Apakah ini termasuk ke dalam jalan yang lurus karena di dalamnya juga membaca asma Allah Subhanahu wa taala? Ikhwatul iman, azan ya Allah wa iyyakum. Tadi sudah kita sebutkan bahwa jalannya yang lurus itu jalannya siapa? Jalannya Allah dan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memahami berdasarkan siapa? Pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka segala sesuatu ibadah tidak boleh diyakini sebagai ibadah kecuali apabila kita mendapatkan penjelasannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dijelaskan oleh Nabi, maka itu yang kita yakini, kita amalkan sebagai ibadah. Apa yang tidak diyakini oleh Rasulullah, maka tidak boleh diyakini sebagai ibadah. Segala sesuatu yang dibiarkan sifatnya umum secara oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada pengkhususan, maka tidak boleh pula kita mengkhususkannya. Begitu pula apa yang dikhususkan tidak boleh kita generalisir menjadi umum sifatnya. Contoh misalkan Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qala harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan satu buah kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalha, dan kebaikan tersebut akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Rasulullah mengatakan, la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf, lamun harf, wa mimun harf. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu terhitung satu huruf, enggak, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim juga terhitung satu huruf. Maka dengan alif lam mim mendapatkan berapa kebaikan? 3 kebaikan. 3 ini dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat atau bahkan lebih. Ini kan di dalam konteks hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan secara umum, artinya setiap huruf, apapun huruf yang ada di dalam Al-Quran atau huruf tertentu. Huruf apa saja, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Lantas ada orang yang mengatakan bahwa yang mendapatkan keutamaan tersebut hanya yang membaca surat tertentu saja, surat lainnya tidak. Dia mengkhususkan apa yang tadi masih umum, masih diberikan kelonggaran. Nah, ini tidak boleh selama tidak ada penjelasannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula dengan halnya petunjuk-petunjuk. Ini tidak didapatkan selain daripada jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Petunjuk syariat di dalam beragama ini sudah terputus setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena agama sudah disempurnakan oleh Allah SWT. Tidak ada lagi yang tersisa. Maka tidak ada lagi petunjuk kecuali melalui jalannya Allah SWT dan melalui jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini disebutkan bersemedi sambil berzikir. Allah Subhanahu wa taala memberikan kelonggaran bagi kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kondisi duduk, dalam kondisi berdiri, dalam kondisi berbaring, dalam kondisi apapun. Maka tidak boleh kita mengkhususkan bahwa berzikir itu harus dalam kondisi tertentu. Wallahu ta'ala a'lam.